mulai bangsa ini. Saya baca agama ini. Capek gitu loh. Nih DPR nih mau kita dorong kemana lagi nih? Kita kan sebetulnya kalau kita mau evaluasi ya, kita sudah pernah pada level tertentu untuk mendorong reformasi di parlemen. Ya selama ini kan sebenarnya yang terjadi adalah sistem bypass gitu ya. Tiba-tiba saja hadir. Berubah lagi kalau tidak dibarengi dengan paradigma dan pengintiman value tadi dalam diri mereka. Sorry, istilahnya kurang enak ya. Intiman. Sekali-sekali harus keluar dari ruangan itu untuk menghirup oksigen yang lebih ada dengan teman-teman. JSO ini saya kira yang biasa nggak teratur. Ya. Saya kira kita sepakat kalau publik juga harus diedukasi bahwa kebijakan itu tidak lahir di ruang kosong. Dia adalah produk kompromi sebetulnya kan. Nah, karena dia produk kompromi maka niscaya harus semakin banyak pihak yang terlibat gitu. Sehingga komprominya melibatkan banyak orang kan gitu logikanya. Ya kan? Nah, cuma kan di sisi yang lain kita juga sadar bahwa partisipasi itu nggak bisa berlaku universal. Partisipasi itu selected. Saya mungkin nggak tertarik untuk membahas RUU di bidang yang saya nggak ngerti. Nah itu kan di tengah masyarakat kan ada segmentasi itu ya berdasarkan latar belakang pendidikan, latar belakang lingkungan sosial, lalu punya preferensi terhadap yang tertentu gitu. Nah ini jadi menarik kalau di platform open parlemen ini bisa diakses menjadi lebih luas ya karena asumsinya akan semakin lebar ruang ngobrolnya gitu kan pihak lain kan gitu karena saya kira salah satu yang perlu juga sama-sama kita exercise kan gimana sih caranya menyeleksi kelompok kepentingan itu gitu. Kebayang nggak itu juga bukan pekerjaan mudah loh. Ya kan Pak Jaka ya. Misalnya ada satu undang-undang let's say Minerba gitu kemarin kita ambilkan satu contoh. Kalau di asosiasi mungkin kita clear cara melihat, tapi di elemen masyarakat, gimana caranya kita menyeleksi bahwa si A, si B, si C ini perlu diundang? Itu kan juga perlu exercise, perlu satu metode, satu langkah-langkah yang bisa diinstitusionalisasikan mungkin gitu sehingga ya DPR juga akhirnya katakanlah belajar gitu bahwa ini ada mekanisme yang baik yang perlu diambil nih sehingga ke depan terhadap satu RUU misalnya ya sudah punya peta misalnya gitu. Gimana Pak Jak? Iya, saya kira memang satu sisi apa yang mau dikerjakan atau mau dibuat oleh DPR itu karena ini produk nasional gitu ya, itu memang sebanyak mungkin menjangkau. Tapi memang benar itu sekarang ada pilihan-pilihan memang. Mestinya harusnya memang segmented tadi ya, sehingga nanti targetnya itu jelas. Makanya ini dari sisi ini nih, saya lebih mengatakan dari sisi supporting system ya. Kita tadi paling nggak dari discuss tadi, itu ada model-model yang mungkin bisa kita tawarkan nanti ke anggota-anggota gitu ya. Mungkin pengalaman teman-teman bagaimana sih sebetulnya untuk mengenali atau membuat pola-pola segmentasi yang ada di masyarakat tadi, sehingga sasaran tadi, engagement tadi memang lebih fokus gitu ya. Itu saya kira yang dari kita dari supporting system mungkin memang kita harus coba untuk juga belajar gitu ya, bagaimana itu bisa kita polakan, bisa kita terapkan, nanti bisa kita tawarkan. Apalagi sekarang dengan teknologi informasi ini ya, tidak harus secara fisik hadir, jarak sudah tidak ada menjadi masalah. Makanya tadi masih discuss cair ya, masih belum kita formulasikan, ada semacam
apa tadi kayak rapat dengar pendapat umum yang virtual atau apapun namanya gitu ya. Itu saya kira salah satu juga bisa kita lakukan karena memang kalau ngomong Indonesia kan memang luar biasa dari fragmentasi geografisnya, tingkat pendidikannya, culture-nya. Coba kita kalau sering ngomong open parliament kan kita mesti yang kita pakai kan Ukraina, Georgia. Itu berapa 5 juta atau berapa ini? Satu provinsi lah. Tapi kan itu nggak bisa untuk ini juga kan kita untuk cari. Tapi yang mau kita katakan memang ini sangat kompleks fragmentasinya itu. Nah, itulah yang memang harus kita kenali, kita kelola sehingga nanti ketika mendeliver untuk engagement tadi itu akan pas gitu ya. Karena kan semuanya kan pasti ada limitasi kan, keterbatasan kita resources, waktu dan sebagainya. Sehingga pilihan-pilihan cara engagement tadi saya kira salah satu mungkin yang kedepannya harus banyak kita gali lagi mungkin dengan teman-teman CSO, dan saya kira saya dari voting system kembali lagi sangat menikmati apa bahasanya tadi keasikan sangat asik gitu discuss dengan terus terang kita membuka perspektif kita gitu kan, namanya birokrasi di mana-mana kan pasti ya cirinya keteraturan, ada kewenangan yang jelas istilah. Ini kalau kita harus sekali-sekali harus keluar dari ruangan itu tuh untuk menghirup oksigen yang lebih ada dengan teman-teman CSO ini saya kira yang biasa kan teratur. Ya. Kan keteraturan itu kan berawal dari ketidakteraturan. Jadi kita punya ini ya, menemukan titik kesetimbangan baru gitu. Yang teratur ketemu yang tidak teratur gitu. Tapi ini kan kalau dari ceritanya Pak Jaka kan artinya sudah rencana aksi yang tahun kedua ya. Iya. Artinya teman-teman sudah melakukan evaluasi capaian yang lalu. Gimana ya? Oke. Sebelum situ tadi yang soal sebelumnya Mas Danar tadi sampaikan. Representasi itu kan didefinisikan dengan 3 kata. Dia absent but present. Yang absent adalah fisiknya dan yang present adalah kepentingannya. Nah, supaya kepentingan itu bisa diakomodir, di grab, maka salah satunya adalah dengan cara membuka seluas-luasnya maksud dibalik pembentukan undang-undang. Jadi maksud itu ada di deskripsi konsepsi, ada di naskah akademik, ada di pandangan-pandangan praksi, ada di dan lain-lain. Dalam konteks Omnibus Law, DPR sudah melakukan itu di awal-awal. Semuanya dibuka. NA dibuka, draft undang-undang awalnya dibuka, DIP-nya bahkan dibuka. Agak jarang itu. Biasanya pembahasan undang-undang nggak ada DIP-nya, tapi kalau ini DIP-nya dibuka. Kalau yang biasanya nggak dibuka, kalau ini dibuka ke publik. Jadi bagus sebenarnya. Tapi memang kalau saya kenapa hanya sedikit orang yang ini kan juga jadi problem ya? Karena waktunya 79 diselesaikan dalam 6 bulan itu memang menurut saya pribadi memang agak kurang memadai ya. Nah, yang perlu dijelaskan ke publik adalah apa yang sebenarnya ingin dikejar sehingga kita harus menyelesaikannya segera. Iya. Memang itu kan juga jadi perbincangan, ngapain sih pandemi ini? Ini yang diprioritaskan gitu kan ya. Kalau itu bisa dijelaskan, mungkin kita bisa menerima. Nah, kemudian respon publik seperti ini justru respon yang bagus. Kalau biasa kita kan hanya melihat orang menilai itu berdasarkan jumlah undang-undang yang diselesaikan. Mereka merencanakan 50 terus selesai 5, lalu dituding buruk, kinerjanya jelek. Kalau menurut saya nggak bisa DPR dinilai dengan cara itu, karena membentuk undang-undang itu kan dilakukan secara bersama dengan pemerintah. Undang-undang masyarakat adat itu kontribusi pemerintah sehingga tidak bisa diselesaikan dengan baik. Undang-undang terbuka informasi publik juga dulu pemerintah juga yang lambat. 7 tahun 2 periode masa kampanye. Iya. Taipei. Iya.
Iya, diusulkan 2000, diketok 2008 ya. 2008. Iya. Lalu bagaimana cara menilai kualitas legislasi? Menurut saya diukur dari apakah kita memang butuh apa tidak terhadap undang-undang ini. Masalah apa sebetulnya yang mau diselesaikan? Ya itu disebut dengan asas kejelasan kalau Iya. undang-undang pembentukan peraturan Luar perundang-undangan. biasa Bapak ini. Jadi yang dimaksud kebutuhan itu kita betul-betul perlu undang-undang ini. Karena bisa jadi kan persoalannya bukan karena undang-undang, tapi karena pengawasannya yang lemah atau implementasinya. Iya. Bisa jadi karena peraturan pemerintahnya yang belum dibikin. Iya. Bisa jadi karena ya memang itu tidak seharusnya diatur dalam materi muatan undang-undang. Iya. Bisa jadi itu filosofis misalnya, Iya. kayak HIP kemarin kan. Nah, menurut saya meskipun yang direncanakan 100 misalnya, terus tidak ada satupun yang dibikin, bukan masalah juga. Justru itu bisa jadi keberhasilan. Jadi DPR berhasil menyimpulkan bahwa 100 usulan ini tidak layak jadi undang-undang. Maka kami tidak membuat. Itu juga prestasi gitu. Iya. Logika dibalik seperti itu. Nah, hal kayak gini harus dijelaskan speaker DPR kepada publik. Oke. Artinya sebetulnya kan produk legislasi itu tidak bisa disamakan dengan menilai atau mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan yang tidak sekedar klerikal kan? Iya. Gue menargetkan 10 laporan jadinya 5 itu performa jelek. Iya. Tapi kalau di undang-undang nggak bisa gitu. Menurut saya sih nggak bisa begitu. Oke. Nah, balik ke OPI artinya sebetulnya teman-teman boleh gue tafsirkan gini ya. Teman-teman melihat sebetulnya ini ada satu peluang di mana antara DPR dalam hal ini Pak Jakai sebagai supporting unit ya, yang ada peluang untuk engage, untuk kerjasama secara intensif gitu kan. Dari perencanaan teman-teman terlibat, dari mulai pelaksanaan teman-teman melihat, lalu kemudian evaluasi atas pelaksanaan rencana yang lalu kemudian merumuskan lagi rencana ke depan. Iya. Sejauh ini gimana melihat? Kami sangat senang karena DPR membuka diri. Dan untuk bisa masuk pada tahap itu, memang kita dimanapun, di lembaga manapun, biasanya IPC memerlukan champion-champion di dalamnya. Orang yang punya komitmen kuat. Dan di DPR salah satunya Pak Jakai. Jadi kami merasa ruang itu terbuka luas. Kita dilibatkan sejak perencanaan, implementasi, nanti bahkan evaluasi juga. Nah, lalu pertanyaannya apa evaluasi IPC terhadap rencana aksi yang sebelumnya? Memang karena ini rencana aksi yang awal ya, jadi kemudian DPR yang periode awal. Periode lalu. Periode yang sekarang ini kan pimpinannya sudah berbeda dari yang sebelumnya. Jadi menurut saya problemnya adalah bagaimana kita mengkomunikasikannya secara tepat dan lebih sering aja dengan pimpinan. Kalau itu dilakukan. Artinya itu juga sebuah tantangan ya. Iya. Ketika inisiatif ini dilakukan di periode sebelumnya sudah mulai berjalan. Iya. Periode yang ini ada keanggotaan baru, ada pimpinan baru, maka harus mulai dari dikomunikasikan lagi bahwa ada inisiatif ini sudah dijalankan. Iya. Tapi ini bisa jalan terus saja, menurut saya udah luar biasa loh. Iya. Periode ini kan dibentuk namanya tim Open Parliament Indonesia, diketuai oleh Pak Haji Samsudin. Menurut saya itu sebuah kemajuan. Kemudian periode yang ini juga sudah ada SILEG di bawah. SILEG itu sistem informasi legislasi. Itu juga satu kemajuan. Kemudian rapat-rapat sekarang sudah bisa ditayangkan secara live. Itu juga kemajuan. Prestasi-prestasi periode. Nah, artinya tinggal ini kalau studi kasusnya tadi yang disampaikan Pak Jaka kan dari sisi internal ini kan selalu kecenderungannya begitu ya. Sisi internal teman-teman di DPR merasa bahwa kami ini sudah maksimal mungkin menyediakan kanal supaya publik bisa melihat, bisa publik terlibat gitu.
Tapi di sisi publik ngerasa gimana sih sebetulnya bisa gue temuin link-link katakanlah YouTube Live, Facebook Live gitu. Itu kan selalu jadi di mana tempat kan begitu ya. Iya. Nah ini sebetulnya kalau menurut teman-teman gimana caranya kita mulai menemukan titik tengahnya gitu, sehingga apa inisiatifnya DPR itu paling tidak publik juga memang bener ini yang sudah lakukan ini gitu, tahu juga gitu. Atau karena memang selama ini yang dilihat kalau DPR berbuat baik tuh nggak menarik sih. Yang gimana Pak Jaka? Ya saya kira ini kembali sebetulnya kita dari sisi supporting system ini bagaimana kita melihat tantangan, melihat ekspektasi tadi ya bisa diwujudkan tentunya dalam konteks kita selaku supporting system gitu ya. Dan saya percaya, saya yakin sebetulnya masih banyak hal yang harus kita eksplor. Dan anggota DPR pasti akan kita bisa pastikan pasti akan mendukung. Sebetulnya ini kan memfasilitasi ya, kita mencoba memfasilitasi dengan kajian, dengan studi, dengan experience teman-teman yang di lapangan. Itu kalau bisa kita wujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang nanti sehingga nanti anggota itu bisa memanfaatkan kebijakan itu. Itu saya kira memang kita harus akuin masih banyak hal yang harus kita eksplor tadi, karena memang benar tadi ada semacam keterputusan gitu ya. Kita merasakan anggota sudah banyak yang kita lakukan upaya-upayanya, tapi dari sisi masyarakat masih merasa enggak lah, ini kan berarti ada sesuatu inilah yang sebetulnya harus kita gali dengan berbagai macam ini tadi dengan JSU segala macam itu untuk mencari formulasi di mana sih sebetulnya itu. Dan itu sekarang saya kira semakin kesini kelihatannya sudah mulai formatnya, bentuknya sudah mulai paling nggak dari diskusi dua hari ini kita kira-kira sudah bisa mengidentifikasi kira-kira ini loh problemnya yang harus kita coba untuk engage tadi ya. Ini kan kata kuncinya kan betul untuk engagement tadi. Ya mudah-mudahan nanti bisa kita coba formulasikan, dan tentunya dalam konteks kopi memang kalau di DPR kan ada timnya ya. Itu nanti tentu kita akan laporkan, kita akan diskusikan, karena kembali lagi nanti ini kan memang untuk kepentingan anggota dan beliaulah yang nanti yang akan memutuskan gitu. Tapi kita percaya, kita yakin upaya-upaya kita ini dengan CSO ini sebetulnya dalam konteks juga membantu kerja-kerja DPR tadi supaya bisa sampai bisa ketemu dengan harapan, keinginan dari publik. Oke. Mantap. Ini ASN 3.0. Iya, jadi kalau ASN 2.0 itu kan meskipun udah senior ya. Masyarakat tuh dianggap sebagai objek aja. Dia bikin kebijakan sendiri terus nggak perlu kalian terima beres. Iya. Jadi kalau 3.0 dia melihat ini sebagai subjek juga, bukan objek, tapi sebagai subjek yang punya. Karena semangatnya merawat demokrasi. Iya. Supaya masyarakat tidak lelah. Tapi sebetulnya kalau di kita kan, kalau di government, di pemerintahan, ya maksud di kita itu kan bahasa yang biasa, jargon yang kita sering katakan kan melayani masyarakat, melayani publik. Kalau konteks di eksekutif, publik itu kadang-kadang memang berjarak dari sisi strata maupun ininya ya. Sehingga diharapkan kalau bisa ya publik, masyarakat itu harus dianggap sebagai klien, dianggap sebagai raja yang harus dilayani. Itu kalau di eksekutif. Kalau di kita yang namanya publik, masyarakat, kita sudah mendefinisikan publik, masyarakat yang harus kita layani. Yang paling utama itu kalau menurut konteks keprajuritan DPR, itu anggota DPR itu. Jadi itu udah benar yang memang kita layani, itu posisinya memang udah di atas kita. Yang harus kita ide, pemikiran, gagasan kita curahkan bagaimana supaya
kerja-kerja dari tuan kita tadi, yang tentunya publik tadi, dalam hal ini anggota itu bisa berjalan gitu. Iya. Kalau di kita memang kita sudah mendefinisikan yang namanya publik, masyarakat itu adalah anggota dewan. Pertama itu yang utama, klien utama kita, keduanya counterpart, yang ketiganya memang kita masyarakat, konstituen ya masyarakat secara umum gitu. Oke. Kalau di konteks di sekretariat jenderal seperti itu. Gitu. Oke. Jadi memang kebayang ya kerjanya Pak Jaka ini kan menerima pergantian tuan. Nah, setiap 5 tahun sekali kan. Iya. Nah, model mental set tuannya beda-beda nih. Iya. Suitnya harus cepat ya. Oke. Sip. Saya sebenarnya melihatnya tantangannya di Pak Jaka yang support sistem ini adalah bagaimana menjangkau publik luas. Tadi kita sudah mencoba memetakan. Iya. Ternyata banyak sekali. Iya. Stakeholder. Iya. Masing-masing ternyata punya karakter sendiri, punya wilayah main, media komunikasi yang masing-masing juga punya ternyata. Kalau milenial misalnya, ini Mas Dan selalu gambarkan bagaimana milenial bekerja. Biasanya mereka menggunakan Instagram apa gitu ya. Nah itu saya pikir mesti dikenali betul dan perlu dicari strategi untuk masuk juga ke situ. Emak-emak misalnya orang di kampung yang mungkin tidak bisa mengakses internet juga harus kita pikirkan bagaimana menjangkau mereka. Nah itu mungkin ke depan ya kita kalau secara substansi saya kira transparansi dan partisipasi itu mungkin selalu harus hadir. Tapi yang alat untuk penjangkauan ini yang saya kira kita harus modifikasi hari untuk modifikasi. Tentu juga akan berpengaruh ke anggaran, tapi saya pikir itulah konsekuensi dari proses karena masyarakat kita sangat dinamis. Tapi bukankah gini ya, logikanya kan informasi itu semuanya jadi lebih efisien sebetulnya kan? Orang nggak perlu datang ke DPR tapi bisa menyampaikan aspirasinya, anggota DPR bisa menjangkau masyarakat secara lebih luas gitu kan, dengan cost yang lebih kecil gitu kan. Hanya memang perlu mungkin sensitivitas gitu ya, bahwa ini sudah mulai ada perubahan di kalangan tertentu, paling nggak tadi milenial gitu ya. Pak Jaka juga tadi udah menyebutkan TV itu sekarang udah nggak jadi mainstream lagi gitu. Orang nontonnya di gadget sekarang biasanya gitu. Ini kan satu keniscayaan ya, perubahan pola relasi di masyarakat gitu. Artinya memang, dan saya kira DPR selama WFH ini kan, selama pandemi ini kan dipaksa untuk switching cepat Pak ya. Yang tadinya fisik sekarang harus virtual gitu, harus secara cepat belajar stream di YouTube, di Facebook Live dan seterusnya. Bisa semuanya gitu ya. Bisa, karena situasi, karena kondisi ternyata baik anggotanya maupun supporting system juga ternyata ya bisa juga. Gitu. Ya meskipun kita juga menyadari bahwa harus ada yang terus dievaluasi, dioptimalkan ya. Oke. Gimana ini? Ada yang mau ditambahkan lagi? Enggak, tadi disebut-sebut WFH. Without Fahri Hamzah. Ada idiom itu ternyata. No Fahri, no party. No Fahri, no party. Karena Pak Fahri kan merupakan salah satu yang bersama Pak Fadli dulu inisiasi awal parlemen di DPR. Nah, tantangan CSO ini kan setidaknya 3 nih. Pertama dia watchdog kalau yang mau mengambil peran itu. Kedua membangun engagement. Kemudian yang ketiga memperkuat masyarakat. Jadi mendorong supaya masyarakat menjadi super citizen, jadi warga negara yang super, yang tahu haknya, tahu kewajibannya, dan melalui open parliament itu
mudah-mudahan bisa diwujudkan karena misalnya IPC yang berada di sana dia bukan ya kita anggap dia merepresentasikan publik secara luas dengan beragam kepentingan. Dan tentu kalau IPC fokusnya adalah bagaimana reformasi parlemen tetap berjalan. Salah satunya melalui terbentuknya parlemen yang lebih akuntabel, representatif dan partisipatif, kayak gitu. Terdengar agak bisa, tapi ya memang itulah jalan yang harus dihitung. Oke. Tapi saya kira kita sama-sama sepakat bahwa demokrasi perwakilan adalah sebuah keniscayaan karena Perwakilan ya. sistem ini yang sudah kita pilih kan. Ya. Konstitusi sudah mengamanatkan begitu, maka pilihan yang paling bijak adalah memang merawat bagaimana sistem yang sudah kita pilih ini akan semakin baik, semakin dewasa gitu kan. Dan ini memang saya sepakat dengan Pak Jaka, bukan hanya tugas DPR tapi juga tugas kita semua gitu, karena bagaimana bukan di akhirnya kan yang duduk di DPR yang jadi anggota itu kan memang pilihan masyarakat gitu. Kita juga yang mendefinisikan si A, si B, si C yang harus duduk di sana itu. Iya, tapi perwakilan tadi memang perlu terus dicari model-modelnya yang sehingga semakin mendekatkan dengan publik. Misalnya kalau dalam pembentukan undang-undang, kalau kalau tidak salah di Prancis misalnya ada satu mekanisme di mana eksekutif dia bisa mengesahkan satu undang-undang meskipun DPR tidak menyetujui. Mekanismenya apa? Referendum. Kalau ada satu undang-undang di mana pihak legislatif tidak setuju, tapi ini sangat urgen nih, eksekutif bisa punya itu. Nah, hal-hal seperti itu mungkin secara normatif belum bisa diwujudkan di lembaga perwakilan kita, tapi setidaknya suara itu bisa di capture oleh parlemen, misalnya dengan mengadakan voting misalnya terhadap satu undang-undang, kita mau mendapatkan suara publik, atau seperti yang dilakukan Open Parliament Indonesia, dia menyebar survei ke berbagai kalangan secara luas. Hal seperti itu bisa dilakukan, jadi kualitas perwakilannya akan semakin dekat dengan yang sesungguhnya. Dan ini eksperimentasi awal ya, kan baru 2 periode tuh di OP ini kan. Ya mudah-mudahan ke depan semakin luas yang bisa dikerjakan dan semakin dalam gitu ya ini. Dan yang sekarang ini poin pentingnya juga, kita ketika mau menyusun rencana aksi tadi, kita berangkat dari baseline survei ya. Sehingga ini based on research, based on data gitu. Mudah-mudahan ini menjadi macam milestone kita gitu ya, bahwa setiap kebijakan, setiap program yang kita susun memang harus based on data, based on experience gitu. Karena itu yang nanti mengarahkan pada arah yang benar ketika nyusun. Karena sebetulnya ada yang bilang betapa pentingnya perencanaan, karena kadang-kala perencanaan itu 60% Anda merencanakan benar, itu sebetulnya 60% udah tujuan Anda udah sampai. Salah satunya kan tadi harus perencanaan harus didasarkan pada data, pada informasi. Dan ketika Anda salah merencanakan, pada saat itulah Anda merencanakan kegagalan. Nah ini kita sudah mulai, karena yang kemarin memang belum ada, kita baru menggunakan semacam adjustment aja atau klaim aja. Kalau yang saat ini kita berangkat dari baseline survei yang kita sebarkan ke respondennya seluruh Indonesia. Dari situlah kita susun rencana aksinya. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa meskipun nanti Pak Jaka pensiun, beliau tetap mau berkontribusi untuk jadi super tadi apa? Super. Ya kita harus pegang kakinya biar beliau nggak kemana-mana. Meskipun sudah tidak menjabat, tapi kan pengaruhnya masih bisa kita gunakan kan gitu ya. Oke, sip. Terima kasih Pak Jaka, Bain.
dan Bung Anwar, saya kira ini pembicaraan awal, kita nanti bisa lanjutkan lagi karena saya yakin pembicaraan tentang inisiatif Open Parliament ini nggak cukup kita omong dalam satu babak saja gitu ya. Tapi saya kira kita sepakat bahwa partisipasi bukan berarti menambah pekerjaan, tapi justru partisipasi itu meringankan pekerjaan, karena di tengah situasi yang global dan kompleks, persoalan masyarakat tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja. Maka butuh kerjasama dengan berbagai pihak, karena di sisi yang lain sebetulnya dengan membuka ruang partisipasi publik itu juga punya alternatif solusi, dan itu saya kira yang disadari oleh para pengambil keputusan hari ini dengan membuka atau melaksanakan inisiatif-inisiatif tentang keterbukaan, membuka ruang bagi kerjasama dengan publik secara luas. Gitu dulu sedulur semua pembicaraan atau diskusi kita hari ini, mudah-mudahan menginspirasi dan tabik.